Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uk. Idza qala Allah ya Isa ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاج
حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق الله العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلول للحادث الأممي يا رب. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا للمؤلف هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنتاني، وللحفيظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبو بكر الشيوطي وأصوله وفروعه، أستاذ حسين بن أبو بكر حبسي بانجل، سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقاب، سيد الوليد أبي علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاب، أستاذ حجي فخر الرازي بن حجي إسحاق، أبي حجي عبد الغني ونجي محمد، أمي سيدي ليلى بنتي ونجي موسى، ديانا ساري وجاء أمساري وصولهم وفريم ويلي، خصوصا المرحوم أستاذ حجي أمي جعفر صادق بن فلان، أستاذ حجي فطني محي بن فلان، أستاذ حجي رضوان أنور بن فلان، أستاذ حجي فاتورين زين بن فلان، أستاذ حجي ناصر بكتي بن فلان، وخصوصا المرحوم أستاذ حجي إمام زركاسي روي بن فلان وأصولهم وفروعهم، وإلى خصوصا Pak Haji Sudirman bin Fulan, Pak Haji Rusman Makmur bin Fulan, Pak Haji Umar Maskuri bin Fulan, almarhum Haji Surasto bin Fulan, Pak Haji Ciptadi bin Fulan, Pak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Fulan, wa khususan almarhum Haji Martono bin Fulan, Pak Haji Sudibyo bin Fulan, Pak Haji Aris Kamaris Andika bin Fulan, wa khususan almarhum Pak Haji Waluyo bin Fulan, Pak Haji Abdurrahman bin Fulan, Haji Nurdin bin Fulan, almarhum Pak Haji Yatim Wakri bin Fulan, dan kita bacaan Fatihah untuk keluarga kita masing-masing, orang tua kita khususnya yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah maghfirah, ampuni dosa dan kesalahannya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, wa li jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mar'atu idza shallat khamsaha wa zakat malaha wa shamat syahraha wa hajjat baita rabbiha wa ata'at ba'laha wa ahsanat farjaha tadkhulu jannata rabbiha min ayyi babin syaa'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in 'alamun wa 'alamul imanis salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha fis salati, ittaqullaha fis salati, ittaqullaha fis salati, ittaqullaha fima malakat aymanukum, ittaqullaha fid-dha'ifaini al-mar'atul armalatu was-sabiyul yatimu. Ya, terjemahkan. Artinya, seorang wanita apabila ia melakukan salat 5 waktu, memberikan zakat hartanya, berpuasa bulan Ramadan, berhaji di rumah Tuhannya, mentaati suaminya, menjaga kemaluannya, maka ia akan masuk surga Tuhannya dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Artinya, setiap sesuatu dengan simbol atau bendera, adapun bendera iman adalah salat. Artinya, takutlah kepada Allah dalam perkara salat, takutlah kepada Allah dalam perkara salat, takutlah kepada Allah dalam perkara salat, takutlah kamu semua kepada Allah dari apa yang kamu miliki pada tangan kananmu, takutlah kamu semua kepada Allah pada 2 orang lemah, yaitu wanita janda dan anak kecil yang yatim. Ya, wallahu a'lam bissawab. Tanggal berapa sekarang? 23. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam al-mar'atu idza sallat khamsaha wa zakkat malaha wa shamat shahraha wa hajjat baita rabbiha wa ata'at ba'laha wa ahsanat farjaha tadkhulu jannata rabbiha min ayyi babin sya'at. Jamaah semua yang hadir pagi hari ini, orang-orang tua yang sangat saya muliakan dan saudara-saudara ibu-ibu yang sangat saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita dapat berkumpul lagi. Allah masih berikan nikmat panjang umur ditambah nikmat sehat walafiat. Semoga Allah pelihara diri kita, keluarga kita di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah sekalian, ada 3 hadis yang kita akan kaji. Pertama, masih masalah salat 5 waktu atau pokok ibadah, pokok keimanan. Hadis pertama ini Nabi memberikan rincian yang jelas, uraian yang jelas, tanda-tanda wanita solehah, tanda-tanda istri yang solehah. Kita harus memiliki jamaah. Jadi dunia ini paling utama, pertama Nabi mengatakan istri solehah, itu pokok pertama. Yang kedua, kita harus punya adalah anak yang soleh, itu rumah tangga nih. Baru yang ketiga, harus secara global, tadi makronya ya, harus punya secara global pimpinan yang soleh. Dari awalnya adalah istri yang solehah. Ini rumah tangga, Nabi mengatakan ad-dunya mata'. Dunia ini memang kesenangan. Punya mobil mahal, senang, bangga, bisa juga sombong. Yang kedua, punya duit banyak, senang, bisa juga sombong. Punya rumah besar sampai 6 lantai rumahnya, di depan rumahnya juga dibuat kolam renang, bahagia. Kadang-kadang bisa juga sombong. Punya apa lagi? Istri yang cantik, itu satu kebanggaan, senang. Makan yang nikmat-nikmat, senang. Rekreasi yang indah, senang. Itu dunia tuh. Nabi mengatakan ad-dunya mata', dunia itu senang. Tapi wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Puncaknya kesenangan itu semua di bawah punya mobil. Yang paling utama adalah siapa itu? Bila kita mempunyai wanita yang solehah. Bukan cantik, juga bukan jelek. Ini solehah cantik, oh jangan. Bisa juga cantik, cantik apanya? Akhlaknya. Kalau cuma cantik paras mukanya, jangan, jadi fitnah. Jadi fitnah. Saya punya kawan, istrinya dikenalin, cakep banget. Kan mata saya ini masih dalam keadaan mata, masih bisa membedakan mana yang jelek, mana yang cakep. Udah balik termasuk ya. Bini cantik, waduh, cantik, pengusaha lagi. Tapi jadi fitnah. Diajak resepsi kemana-mana, orang nilai. Begitu tuh. Bininya cantik, bini begitu cantik, mau sama laki-laki yang begitu. Jadi kita jadi hina tuh. Kita bawa bini cantiknya bukan main. Wow. Yang diperhatikan siapa? Bini
kita. Orang nilai ini perempuan nggak salah pilih lakinya. Terlalu cantik, hina si suami. Terlalu ganteng, ini orang ganteng begini, bininya debleh banget. Jadi kalau punya istri bukan cantik farasnya, soleha yang cantik akhlaknya nih jamaah. Nah Nabi mengatakan begitu tuh. Jadi puncaknya kesenangan bila di rumah kita ini punya istri yang soleha. Nah sekarang kita bahas masalah hadis ini. Istri soleha gimana sih? Apa kemana-mana pakai jilbab? Ya bisa. Tapi banyak orang yang jelekin jilbab sih. Di pasar pagi itu yang ketangkep nyolong dompet ibu-ibu, kita lihat, nah pakai jilbab. Yang naik taksinya dari mulai dia naik sampai turun di HI Hotel Indonesia, jilbabnya ditaruh di tas kecil. Ya salah. Kata supir taksi bilang, Pak Haji, saya kira orang mau ngaji jam 9:30. Saya lihat belakang dari kaca spion, Pak Haji. Kenapa mas? Itu jilbab dibuka semua, di kerudung itu juga ditaruh di tas kecil. Ambil sisir lagi, pakai lipstick lah. Nah, dari awal dia naik dari Jakarta itu turun di HI Pak Ustaz, Pak Haji. Nah, perempuan malam pakai jilbab. Dia naiknya pakai jilbab. Udah hampir kurang lebih berapa meter, berapa puluh meter sampai dibuka jilbabnya, dimasukin ke tas. Maaf katanya Pak Haji, dia buka, dia punya baju, dalam bajunya baju dinas lain lagi. Jadi yang penting jilbabnya apa orangnya nih. Banyak yang ngotori jilbab. Di pinggir dia dalam Monas lagi duduk berduaan pakai jilbab. Yang satu perempuan nengok ke kiri, yang satu itu perempuan laki-laki nengok ke kanan. Ngapain dia coba? Jam 11. Apalagi baca Arabi bil Mustafa di situ. Kalau menjadi setannya pakai jilbab, saya bilang. Malam minggu masa jilbabnya yang satu kepalanya ke kiri begitu, cowoknya ke kanan. Ngapain kira-kira jamaah? Baca tasbih. Saya bilang, ente kalau menjadi setan jangan pakai jilbab. Ngotori orang pakai jilbab. Yuk, dekat terminal. Romangun kita, sebelah timur dikit itu ada bakmi babi. Saya kasih tahu deh, jangan sampai kita nggak ngerti. Sebelah apotik tuh babi banget jelas, B2. Yang makan di situ pakai jilbab, sabur ledek banget. Lu nggak lihat itu? Jadi yang ngotori itu jilbab yang suci bagi orang-orang yang solehah dikotori dengan begitu. Joget di dangdut, ya Allah, pemilihan ratu-ratu kecantikan joget pakai jilbab. Nah sekarang tanda yang mutlak ini nih, yang paten. Tanda yang paten mutlak, benar-benar nih soleha. Nabi yang menguraikan. Bagaimana itu wanita soleha? Mudah-mudahan yang hadir ibu-ibu di masjid ini, insya Allah wanita yang soleha. Pertama, tanda wanita soleha kata Nabi, idza shallat khamsaha. Apabila perempuan itu salat 5 waktu. Ayo dah kita lihat, pikir-pikir bini kita di rumah. Salat gak dia? Kita kesini dia salat subuh gak? Alhamdulillah Pak Ustadz. Malam habis salat subuh dia baca Quran. Baca Ratibul Haddad. Masih mau kena dipakai. Nanti menjelang matahari mulai keluar. Ya 5:30 dia selesai. Dia salat syuruk. Salat matahari mau terbit. Aduh. Saya pulang dari Babu Salam, Pak Ustadz, bini saya cium tangan, langsung digoreng nasi, bakal saya, bini begitu tuh bini begitu satu tuh, tanda soleha tuh. Tuh kalau belum mati jangan dikuburin dulu tuh begitu tuh. Dia sholat 5 waktu. Yang kedua apa tandanya? Wa zakat malaha.
Dia mengeluarkan zakat hartanya tuh jemaah. Apa dia punya simpanan barangkali di bank? Apa dia dagang dengan gado-gado barangkali? Apa dia tambah-tambahin untuk suaminya, dia cari-cari uang? Enak kita kalau punya bini pintar nyari duit. Punya bini itu pintar nyari duit. Di mananya duit ditaruh, dia tahu aja itu. Ustadz naruh duit di kitab, kayaknya di kitab ada ditahu aja itu. Tapi lempangan begitu nggak enak tuh. Iya. Yang maksudnya adalah bini yang nambah-nambahin ekonomi suaminya, dia dagang online. Ya Allah, dia keluarin zakatnya. Pak, aku mau ngeluarin zakat, malah aku ke Pak, Mama gimana? Udah hampir 80 gram. Jadi duitnya kan 1 gram 1 juta Pak. Jadi uangnya hampir 80 juta Pak. Aku setahun ini mau Januari besok ada 100 juta kurang. Wajib bayar zakat kan Pak? Iya 2,5%. Dikalkulasi 2,5%. Jadi 100 juta duit dia yang ada di simpenan dibagi 2,5%. Kurang lebih berapa itu? Saya lupa dah. Hah? 1 juta? Hah? 2.500.000. Ya Allah, dikit. 2.500.000. Wah, dikumpulin sama bini, ada berapa amplop? Nih aku mau bayar zakat Pak. Gimana? Ya lihat aja yang kamu lihat fakir miskin. Fakir miskin Ibu Haja Maisaroh, Ibu Haja Tini, ibu itu sekian Pak, sarang 300 di amplopin. Ustadz boleh nggak Pak? Nah, Ustadz boleh, termasuk fisabilillah dia. Bukan perangnya jadi memerangi orang bodoh. Dia tahu akhlak, diperangin orang nggak punya akhlak, jadi ngerti agama. Kalau orang perang habis, musuhnya ini dimerangi di mana-mana itu, di masjid, di musola, diajarkan. Waduh, boleh. Malah guru saya bilang, yang lebih bagus adalah ente berikan pada ustadz-ustadz yang tidak punya gaji. Kalau ustadz punya gaji di pemerintah, jangan. Dia ada yang menunjang hidupnya. Saya dulu waktu masih ya sendirian, masih belum punya anak, itu saya kalau bayar zakat ke guru saya sono di Manggarai, naik motor, namanya Ustadz Zayadi. Jam 9 saya berangkat, jam 10 Assalamualaikum Ustadz. Ya Allah, kenapa Mahfud? Ini saya yang bayar zakat Ustadz. Ya Allah, bayar zakat. Ini uang ini mudah-mudahan nanti berkah, amin amin. Ustadz yang nggak punya gaji, andalan murid-murid, boleh tuh, afdal. Dalam 8 asnaf yang mana? Ibn Sabil itu orang yang dalam pelarian berpergian gak punya biaya. Tuh, fisabilillah, yang di jalan perang. Ini perang apa? Perang kebodohan. Dengan sebab dia tuh di masjid-masjid dia perangi supaya orang jangan bodoh. Remaja-remaja pada pintar. Siapa yang merangi? Tuh ini ustadz ini nyampein. Malah didoain. Ini bayar zakat, apa fakir miskin nggak sembayang, menang miskinnya doang, preman lagi. Ya Allah, saya nggak ada zakat, didoain nggak kira-kira? Kalau saya lebih afdal pada ustadz. Ya, apalagi fakir miskin, ustadz, wow, ustazah lebih afdal, didoain. Ya Allah, ibadahnya rajin. Makanya kita yang punya duit itu pilih-pilih siapa yang layak. Fakir miskin yang ibadah. Kalau fakir miskin gak sembayang, gaplek mulu, jangan ngeluarin zakat, biarin. Sama Allah lu marahan, gua tambah lagi dengan duit. Enggak. Nanti takut duit zakat kita dibikin apa? Modal main judi. Jangan. Saya ada panitia zakat di satu musola, saya bilang, ini siapa ini namanya ini? Itu jangan. Nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat. Sayang. Nanti yang dikasih duit berapa tuh satu orang? 175 ini. Jangan.
jadiin bakal narkoba. Tadi kasih fakir miskin yang sholat, dibeli hangat, ente dapat pahala. Jangan yang begitu, jangan. Pilih. Iya. Ini si perempuan makin amplop semuanya. Ada berapa mah? Ini ada 5 amplop, sarang berapa? Kalau zakat sih harta nggak harus sama. Yang wajib ngeluarin 2,5%, 2 juta. Udah kita keluarin, terserah kita ngasih sama berapa kayak. Sama juga gini, ini jadi zakat ya. Bapak ngeluarin zakat, anak, istri, kita suami. Hitung ini bareng-bareng. Berasnya kan 300,5, berarti 300,5 kali 3 berapa? 10,5 ya? 10,5 ya? Jadiin 1. Mau dibagi 2 orang boleh nggak? Boleh. Nah bagi semuanya boleh nggak? Lah terserah kita. Yang penting kita udah ngeluarin sebanyak 10,5 liter. Bener ya? Mau dibagi 2 boleh. Dibagi 3, sarang 3 liter boleh. Iya. Mau dibagi semuanya. Saya mau ngasih Pak itu nih Pak Haji Matali itu, dia rajin ibadahnya, ya Allah. Karena Assalamualaikum, semua 31 boleh. Yang penting pengeluaran kita 3 orang adalah 10,5 liter, duit sama. Mau ngasih 2 orang sarang 500 boleh. Mau semuanya dipenting boleh, yang penting kita keluarkan 2,5%. Nggak dihitung sarang 50 jadi ini nerima banyak banget, terserah kita. Kita tahu yang berkepentingan ini ahli ibadah, layak kita kasih zakat mal kita, didoain jadi berkah. Itu kalau mau selektif ngeluarin zakat mal atau itu orang yang ibadah. Jadi menunjang dia ibadah gara-gara harta kita masuk ke perut dia. Dia beliin baju koko, dia beliin mungkin peci, bekas sholat tarawih, waduh manfaat. Ya, sembahyang judi demen, duit kita kasih 200.000, ya. Dia beli nasi besok pagi jam 9 dari duit kita. Tuh duit nangis, ya. Lu ngapa ngasih zakat sama orang gak puasa? Oh, nangis tuh zakat kita. Nah ini kembali ke masalah ciri wanita soleha, sholat 5 waktu dijaga, dia bayar zakat dengan hartanya. Enak nih Pak nih kalau yang begini, ini tanda wanita soleha nih, zakat. Zakatnya itu kan setahun sekali. Kalau lagi kabar zakat, infaknya dia rajin, sedekahnya dia murah tangan. Ibu-ibu begini nih murah tangan. Mas ini mas, yuk. Apa bu? Dia bakal beli bakso ya. Ya. Ngapa nak kamu nangis? Mau sekolah gak punya duit bu? Emang ibu nggak ada lagi kerja di mana? Kulit nyuci bu. Oh, ayah nggak udah meninggal, anak yatim. Si ibu yang soleha tadi ngeluarin duit ya 5.000. Ini untuk jajan. Gitu tuh. Jangan, kenapa nak? Ini punya duit. Nanti ya bulan Asyura ya, bulan Muharram, 10 Muharram ya. Itu kan sedekah anak yatim. Nanti aja ya, jangan sekarang. Loh. Kasihin, wow, anak yatim. Kalau duitnya banyak 50 kita kasih anak yatim, usap kepalanya itu anak yatim. Sini nak, sini. Kasih, kita girang. Sebanyak berapa helai rambut yang ada di kepalanya, si ibu ngusap, itu dosanya terampuni itu ibu. Ngasih sesuai banyak. Ngasih 2.000 diunyeng-unyeng kepala anak yatim. Iya bu. Nah, di Paramek nggak cukup 2.000. Sesuai 100.000 tuh. Dia ngeluarin zakatnya, ya Allah. Wanita soleha nih, tangannya murah memberi. Dermawan banget, sholatnya dijaga 5 waktu, sunnahnya, duhanya, tahajudnya, hartanya dia milikin, dermawan banget. Yang ketiga tandanya apa? Wasomat syahroha, dia puasa pada bulannya. Ini bini soleha nih. Ini yang kita inginin jamaah. Jangan cakepnya dulu. Cakepnya lagi ada lipstiknya nempel di bibir.
Cakepnya lagi itu make up nempel di pipi. Cakepnya tuh alis mata lagi nempel di mata. Ayo dah. Nanti kalau udah umur 70 bagaimana tuh? Kacain nama yang dulu yang si umur 20. Ini yang begini, ya Allah, dia puasa pada bulannya. Di bulan lain dia puasa Senin Kemis, ya Allah. Badannya cakep. Punya bini makan mulu. Apalagi kalau makan pangsit, waduh, cawasnya ada 2 kilo. Belum ya. Biasa ibu-ibu penyakitnya lambung. Ya Allah, waduh, merah. Lambung dah. Nanti kalau udah umur masuk ke 35, 40, nah banyak banget ibu-ibu. Kenapa? Paling seneng ibu-ibu masalah apa? Cabai. Waduh. Sambelnya mas. Orang-orang setengah sendok, 3 sendok. Dia puasa, ya Allah, jaga perutnya, jaga makanannya. Suaminya senang, alhamdulillah kamu puasa ya. Iya puasa pak. Irit kita nggak ngeluarin duit hari itu. Tinggal ntar mau buka puasa jam 5, tinggal kita beli bubur kacang hijau. Waduh. Nih wanita soleha nih tandanya. Bukan kerudungan doang. Bukan jilbab doang rapi, jilbabnya rapi, pakai peniti 6 di bawahnya sih. Puasanya rajin, tangannya murah, suka memberi, sholat dijaga. Tuh tanda 3 tuh. Yang keempat apa? Wahajjat baita rabbiha. Dia pergi haji. Kemana? Ke Mekah. Kemana itu? Ke rumah Tuhannya Allah, Baitullah namanya. Dikumpulin tuh duit. Aku udah 3 tahun pak nyelengin pak. Di mana nyelengin? Di bank enggak. Tuh di ayam-ayaman. Tuh di plastik dibuka, ya Allah. Ada yang 100.000, ada yang 50, dipotong. Pakai ituan tuh gunting, kan plastik. Ngitungin mas suami. Ada dapat 32. Pak, kayaknya cukupnya untuk umroh. Bini gitu tuh yang enak tuh. Ditabung, bukan baru nabungnya, udah 4 tahun yang lalu. Mana ditebok, bukan tebok tuh digunting. Coba hitungin Pak. Suaminya ngitungin. Lu dari mana banyak mana ini? Asal papa kasih tinggal 50, saya tabungin. Kapan itu? Dulu Pak, waktu sebelum Covid. Kan waktu cepat. Itu udah 32. Travel sekarang berapa? Sekarang 30 juta. Aku ikut ah. Ya umroh. Enak tuh Pak tuh. Dia pergi umroh, dia haji. Ini nih, duitnya bakal akhirat. Duitnya bakal dinikmati untuk umroh. Kalau sekarang sama perempuan sekarang, Pak, apalagi menjelang tahun baru, mesen villa Pak di sana Pak. Di mana? Di atas gunung. Naiknya gimana? Pakai tangga. Habis 5 juta bakal nyewa apa? Villa. Beli ini, beli ya, hasilnya begitu aja. Dia pergi ke sana Tuhannya, ya Allah, suaminya gue ikut, ayo mau ikutlah umroh lah. Kayak punya tabungan juga, waduh berduaan umroh, nikmat banget Pak. Punya bini yang masih gagah gitu tuh, diajak umroh, bulan madunya di Mekah Madinah, nikmat, dia megangin tangan suaminya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dia doa, berdoaan. Itu tuh yang nyenengin di dunia, lebih-lebih nanti di mana? Di akhirat. Bukan punya duit Pak, ini gelang kecil Pak, gedein ke Pak. Emang melar digedein, kudu tambah kan. Pikirnya dunia mulu. Beliin kayak motor Scoopy Pak, yang mahal sekarang 20 juta Pak. Vespa aja, Vespa Pak, Vespa. Yang rodanya 6. Pikiran dunia mulu, ya Allah. Ini wanita soleh lain ini, pikiran akhirat. Ayo Pak, aku pengen ziarah makam Rasulullah Pak. Aku boleh nabung 4 bulan, 4 tahun Pak. Aku kangen sama Nabi Muhammad. Aku kangen lihat Ka'bah Pak, pengen nangis-nangis. Ini soleha paten namanya ini.
Ya Allah, ini Pak nih. Apalagi kemudian tanda-tanda berikutnya. Jadi satu, sholat dikerjakan, zakat dari hartanya dikeluarkan. Ketiga, dia senang puasa di bulannya juga. Keempat, tadi tuh dia pergi haji, dia umrah. Keempat ya. Kelima, tanda wanita soleha nih. Wa ata'at ba'laha. Dia taat sama suaminya. Mau kemana-mana berangkat hari Minggu, ada acara apa dengan teman-temannya, dia izin hari Jumat. Besok aku hari Minggu diizinin nggak? Aku mau jalan-jalan sama kawan-kawan dari pengajian, Pak. Apaan? Mau ke sana Tasik, Pemijahan, boleh nggak? Emang kapan berangkatnya? Hari Minggu. Nanti malam dah, nanti Sabtu nanti jawabannya. Gitu minta izinnya hari Jumat. Ya kagak bini-bini kita. Setengah 8 lagi dandan ditanya masuk mana mau pergi. Tuh lihat hibah di depan. Lu izinin kayak kagak yang penting mau pergi. Ya Allah. Izinnya lagi begini. Mau kemana mah? Mau jalan-jalan? Jalan-jalan kemana? Ke Pemijahan Tasik. Loh sekarang lu lihat tuh di jalan raya tuh bisnya lagi nunggu. Terserah kamu mau izinin kayak kagak kayak. Ya cakupan jilbabnya nggak termasuk, dia persyaratan istri yang sah. Hari Jumat udah Sabtu, ya Allah. Ini jarang nih Pak nih, makanya nih wanita soleh mahal. Bukan jilbab, bukan wanita soleh mahal. Lihat kita lihat nanti, suaminya seneng, rumah tangga jadi berkah. Ya Allah. Ini barang-barang dalam lemari ini wanita soleha. Nabi berikan tanda-tanda, ya Allah puasanya senang, dia sama suaminya dia taat, jangan pergi ya, nggak pergi. Di zaman Nabi waktu suami ikut perang, ibunya sakit, datang adanya, Kak Umi sakit Kak, salam sama Umi ya, aku punya suami belum pulang. Dikabarin ketiga kalinya, Kak, ibu meninggal Kak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dek, salam ya sama semua keluarga. Aku nggak bisa melihat jenazah ibu ya. Loh kenapa sih Kak? Aku punya suami belum pulang medan perang sama Nabi. Perempuan dari zaman sekarang sama zaman dulu ribut itu. Perempuan kan paling seneng. Kalau zaman dulu paling gosip, paling demen perempuan. Kalau sekarang ibu-ibu. Bu, perempuan macam apa dia itu? Padahal ibunya sendiri dari sakit sampai nggak datang. Buat perempuan tuh. Masa itunya kemana-mana? Gak soleh itu duraka sama ibunya. Rame. Coba lihat dia udah dimandiin, mungkin mau lihat mukanya. Tetap dia bertani. Maaf ya dek. Suamiku belum pulang, udah dapat izin. Selesainya di mana dikuburin selesai. Jadi bahan omongan. Nabi pulang 3 hari berikutnya. Ini kisah zaman Nabi nih. Dalam kitab Yawaqit wal Jawahir, Nabi datang sampai perempuan nanya ke rumah Rasulullah. Wah, ibu-ibu demo. Assalamualaikum. Salam. Rasul, begini saya mau tanya nih ya. Ada ibu-ibu situ tuh, waduh, rajin ini. Dari mulai sakit ibunya sampai meninggal nggak datang ya Rasul. Kenapa? Dia alasan suaminya belum pulang medan perang, belum dapat izin. Nabi langsung nggak ngalem, nggak dimanjain tuh ibu-ibu yang pengen, mungkin tuh ibu pengen dibenarkan. Langsung Nabi bilang, kalian semuanya, itu ibunya almarhumah yang dikuburkan 2 hari yang lalu, diampuni dosanya semuanya karena dia mempunyai anak yang solehah. Ibunya ada dosa, harusnya nggak masuk surga, diampuni dosanya oleh Allah karena nih ibu mempunyai anak yang soleh, bakti kepada ada yang begitu wanita soleh. Kita pergi nih nggak naik motor jalan udah. Maka ini wanita soleh, wanita pilihan ini. Kalau sekarang gimana? Udah pakai telepon, Pak, boleh Pak? Iya silakan lah, jalan.
Dulu kan belum ada handphone. Dia tetap di rumah jaga. Tuh, sampai begitu-gitunya tuh istilahnya. Wanita soleh ciri-cirinya tuh yang kelima begitu. Dia taat sama suaminya. Di zaman Nabi gitu juga. Ada Nabi bilang, "Hei Fatimah, kalau kau mau tahu calon surga dari tetangga kita sebelah tuh." Si Fatimah datang. Saya bukan pintu, pengen lihat rumah tangganya. Yang dilihat ada keanehan. "Bu, ini untuk apa?" "Makan suamiku." Dibuka tempat sesaji namanya. Apa tutup lauk pauk sesaji apa namanya itu? Dibuka. Loh, ini sayur bayamnya ada, ini ikan asin ada. Ini saya nggak ngerti maksudnya apa nih, pecutan begini kayak semacam rotan itu. Apa ini? Kalau untuk ngusir lara mungkin pakai lilin aja nyalain. Ini apa nih? Kalau kita bilang mbak, karena orang masih muda. "Ini Fatimah, kenapa?" "Aku siapkan ini, pukulan ini. Kalau ada yang kurang, aku bilang sama suamiku, ayah silakan makan. Kalau yang kurang, keasinan atau pedesan, aku lebih senang kau mukul aku. Mendatangkan, jangan membohongin aku. Keasinan bilang asin. Dan ini aku siapkan pukulan. Aku senang, aku reto, aku benar-benar bahagia. Bilang kau melihat kekurangan masakan aku, langsung aku dipecut, dipukul." Ya Allah. Si Fatimah menangis, subhanallah, pantas mahal jadi bini solehah. Ada bini kita begitu? Ada. Kita baru, "Mah, perasaan sayur bayam asin mah, tinggal makan susah banget sih." Oh, galakan dia. Gua yang beli ke pasar pagi, gua yang nyuci, tinggal makan doang. Dasar laki. Ya. Jadi nggak sembarangan disuruh soleha. Tuh di zaman Nabi disiapin pecutan. "Ayah, silakan. Kurang, aku senang." Nggak pakai ngomong lagi. Pecut, yang mana kau suka? Ya Allah. Mudah-mudahan bini kita begitu di rumah nih. Ya, cakep akhlaknya. Ini tanda-tanda wanita. Ada nggak yang begitu? Sama suami galak banget, mana cerewet. Udah jelek cerewet lagi. Itu suami dari gemuk kawin sama dia jadi kurus. "Halo, ini udah jam berapa lihat nih? 5:30, beli nasi uduk ke sana." Ya Allah, 3 RT kedengeran. Terus suami salat subuh di nasi uduk ngantri nomor 6. "Pak Haji, mana? Di nasi uduk Pak Ustaz." "Bakal siapa?" "Bakal bini, sambar geledek tuh bini." Ada nggak yang begitu? Ya Allah, jangan gampang-gampang Islam soal yang gimana. Bukan cantik mukanya, lipstiknya merah. Yang orang pada merhatiin itu bibir bini kita. Oh, solehanya gimana? Ini yang begini nih soleha ini. Cari nggak ketemu. Oh, ini bintangnya nanti di surga. Bahkan seluruh bidadari yang ada di surga, dia sebagai permaisurinya. Bidadari yang ada di surga, dia permaisurinya. Kata malaikat Ridwan, permaisuri surga. Ada berapa orang ini? Bilang, "Ya Allah, cakep banget." "Siapa ini malaikat Ridwan?" "Kamu gak kenal? Cantik banget bini lo." Malaikat Ridwan gak pakai ngomong begitu. Kan nyeritain Ustadz orang Betawi. Ngomong masa malaikat Ridwan, "Bini lo." Bini tahu. "Ya Allah, bini saya." Itu bidadari-bidadari yang ada cantik-cantik kalah sternya. Siapa itu bisa mengunggulkan semua? Istri yang soleha. Dicium tangan sama suaminya. Tadi dia izin sama suaminya, dia taat. Dia sholat, malam dia sholat, dia nangis. Ada duit disedekahkan, Papa mau sholat Jumat ya, aku titip uang nih 10.000 bakal amal. Ya Allah, tuh yang begitu soleha. Kalau pakai kerudungan aja, bini saya soleha. Kemarin naik ojek sama laki megangin pinggang tukang ojek. Biar jelas ini yang Nabi katakan tuh, jaga. Apalagi wahsanat farjaha,
dia bisa menjaga kehormatannya. Pakai baju-baju yang kelihatannya longgar, nggak kelihatan. Dia olahraga nggak kelihatan bajunya. Pakai baju, pakai jilbab. Waduh, itu. Ini bini soleh pakai jilbab, pakai kaos, ketat banget. Ya Allah, semuanya yang ada kelihatan semua nonjol banget. Yang lihat ustadz model begini di depan kita ngobrol, dia nanya, Pak Ustadz, Pak Ustadz. Kita ngeliatin apa jamaah? Kita lihat jadi dosa. Ayo dah, nggak dilihat, mubazir. Solehah itu dipelihara. Jangan sampai bagian tubuhku, lekuk-lekuknya sampai kelihatan. Gombrong bajunya, baju gombrong, baju muslimah. Ini olahraga, ibu-ibu yang ini pakai jilbab, ya ketat banget, mana gemuk. Waktu dia teng, sobek kayak celengan belakangnya. Aduh. Gak gampang jadi istri solehah. Bini ustad, belum tentu bini ustad. Kalau bini ustad soleh, malah paling berani bini ustad. Dari mana Mbak? Mana amplopnya? Udah, lu tukang palak lu. Nggak patokan, biar bukan bininya, bukan suaminya ustadz. Ini yang tanda-tanda Nabi, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia ngumpulin duit bakal umroh. Ya Allah, dia taat sama suaminya, dia jaga kehormatannya. Kalau keluar rapat serapat-rapatnya, keluar dari rumah rapat serapat-rapatnya. Tapi di kamar berdua buka seada-adanya. Paham nih jemaah? Kalau keluar tuh, waduh, ada tetamu pakai anduk gede, ketutup semuanya. Silakan Pak Haji Ishak minum, suami lagi wudhu. Ya Allah, ini bini soleha nggak pakai apa-apa, tinggal kutang kelihatan. Lah kan Pak Haji bininya, masya Allah, kayak tukang durian di celilitan ini. Saya ceritain yang benar-benar saya lihat. Dia ngeluarin air teh karena pembantu yang nggak ada, cuma pakai daster doang. Nah, ustadz model kayak begini duduk. Nah, dia kan kalau ngasih teh kan nunduk kan. Nah, daster begitu kan, gombrong begitu kan. Kita ayo dah, coba dah. Makanya saya bilang, Bu, ibu kalau ngeluarin teh di sini pakai anduk nih Bu, nih lembangan leher tuh biar ketutupan. Dia nggak tahu itu. Pakai silakan Pak Ustaz, silakan begitu. Lah kita sama juga itu tuh. Mohon maaf saya bilang, penghulu kan penanten laki tanda tangan. Kalau itu penanten perempuan pakai baju muslimah kan. Ada pun yang pakai brokat begitu yang ketat banget kan. Waduh. Makanya yang banyak lihat maksiat si apa tuh? Penghulu. Dia tanda tangan begitu. Nah, penghulu kan begini. Ayo coba. Jaga kehormatannya, keluar rapat serapat-rapatnya, rapat gua nggak kelihatan. Tapi waktu tidur sama suaminya, waduh, dia buka seada-adanya, kagak ada apa-apanya. Waduh, rambutnya diikat pakai karet gelang 6. Wah, itu tuh bahagia dunia dan ujung-ujungnya itu kata Nabi bilang, kalau bisa perempuan seperti itu, tadkhulu jannata rabbiha min ayyi babin sya'at, dipersilakan sama Allah. Dipersilakan malaikat, ibu silakan masuk surga dari mana? Dari pintu mana yang ibu suka? Silakan, ayo silakan. Wanita soleh yang begini nih, Bu silakan. Ibu Romlah dari pintu mana aja? Boleh, silakan. Kamu soleh hafaten Bu, silakan. Dari mana? Dari pintu mana aja? Kalau bini kita sih belum tentu dah. Dulu ya Bu ya, dulu. Kan kemudian itu yang solehah, ibu kagak solehah. Sama laki berani. Kalau pilih wanita solehah disaring, diselektif. Oh ini nih. Nih ibu-ibu pada gedeg nih. Nih Ustadz jelas banget itu. Kita kadang-kadang lihat wanita solehah jilbabnya doang sih lagi. Jilbab pakai abir apa yang tutup mata kayak Zoro gitu. Malaki berani, ya Allah, di rumah bentak-bentak.
Kagak, udah soleha, udah pakai jilbabnya rapi. Suami itu udah nomor 1, bapak ibunya di nomor berapa? Nomor 2 udah. Sorganya si istri bagaimana? Suami, bukan orang tua lagi udah. Kecuali dia belum kawin pada orang tuanya. Lanjutannya yang kedua, likulli syai'in alamun wa alamul iman as-salah. Setiap sesuatu ada tandanya, ada punya tanda, atributnya kata. Nih kayak partai, oh ini partai ini, oh ini partai. Semua ada. Mobil, ini tanda Toyota, ini tanda Honda, semua ada tandanya. Kata Nabi gitu, wa alamul iman as-salah. Tanda orang beriman apa? Bukan kupiahnya, bukan jilbab, salatnya dia. Biar nggak pakai kupiah, biar nggak pakai gamis, pakai kaos celana panjang. Waktu ada sholat dia langsung. Sekalipun terlambat jam 2 bro, tetap dia sholat. Itu orang beriman tuh. Jadi tanda orang beriman mengerjakan sholat. Yang terakhir Nabi mengatakan ittaqullah fis shalah. Hati-hati kamunya, jaga. Takut sama Allah. Jangan sampai sholat diterlantarkan. Ittaqullah fis shalah. Jaga ya, hati-hati. Jangan sampai kamu remehkan sholat. Ittaqullah fis shalah. 3 kali Nabi mengatakan. Jadi sholat penting banget. Hati-hati, hati-hati. Kamu ingin bahagia, sholat kerjakan. Kamu ingin nggak diberkahi hidup karena sholatnya kau terlantarkan. Kau jadi anak yang nggak soleh, anak yang tidak soleh, anak yang bandel. Sholat kamu begitu sih. Jadi ini sholat bagaikan apa? Pokok. Kayak nasi, lauk turun semuanya. Kalau nggak ada nasi, jadi kita makan. Silakan Pak, makan Pak. Sambal hijau tuh enak Pak. Gadoh namanya itu. Enaknya lauk pauk apabila ada apa? Nasi pokok. Takut sama Allah. Jangan sampai meremehkan sholat. Takut sama Allah. 3 kali. Nah yang keempatnya Nabi mengatakan ittaqullaha fi malakat aimanukum. Takut sama Allah. Jangan kamu remehkan tuh budak. Aimanukum itu budak. Zaman Nabi itu masih budak. Jangan diremehkan. Jangan kau zalim sama. Dikerja keras dari pagi sampai siang. Dikasih minum, dikasih makan segitu-gitu doang. Kamu enak makan daging, makan ini. Budak kamu, pembantu kamu makan tempe goreng udah 2 hari. Maaf, banyak tuh bapak-bapak yang bos-bos itu pembantu nangis. Ya Allah, saya beliin ikan enak bandeng Pak. Saya makannya kemarin, ini udah angus. Zolim tuh. Zolim itu si bos yang punya rumah. Sama launya. Sampai Nabi begitu yang keempat nih. Hati-hati. Hati-hati, sholat kamu bagus. Hati-hati yang kamu pelihara di rumah. Kalau dulu zaman Nabi namanya apa? Budak. Sama semuanya. Iya. Kemudian Nabi mengatakan, ittaqullah fid dha'ifain. Jaga 2 orang. Takut sama Allah. Jangan kau remehkan ada 2 orang yang lemah. Siapa ya Rasulullah? Pertama, almaratul armalah. Perempuan yang janda, yang udah tua. Sian. Kasih uang biar digirang. Kalau janda yang muda sih, ya bagaimana ya? Saya nggak susah ngomong ini. Yang tua gitu. Bu, dari mana Bu? Bu Haji Halimah dari mana? Dari pasar pagi. Naik bajajai ya. Udah umur 70, 60 naik bajajai. Tinggalnya di mana Bu? Ujung Bumi Putra. Bang, Bumi Putra berapa Bang? 20.000 Pak. Jangan yang muda yang umur 20. Dari mana Mbak? Sambar geledek lu. Yang tua. Bapak kalau kawin janda yang rada muda apa yang tua Pak? Alhamdulillah. Tuh yang lemah tuh, udah gak punya laki. Kedua apa? Wassabiul yatim. Anak kecil yang gak punya orang tua, gak punya bapak. Namanya anak yang tuh termasuk Nabi mengatakan orang-orang lemah tuh. Kita ayahnya. Dah, mudah-mudahan Allah berkahi umur kita. Doakan keluarga kita, terutama istri kita menjadi istri yang salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil
العالمين يا رسول الله